Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah Tennessee. Semoga kabar teman-teman baik selalu tanpa kendala. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan rice cooker merek Miyako, yang mana keluhannya ini katanya nasinya tidak mau hangat. Ketika selesai masak, nasi tetap hangat, namun lambat laun nasinya tidak mau hangat. Jadi untuk kondisi ini biasanya penghangatnya yang tidak mau berfungsi dengan normal. Oke, sebelum kita lanjut pada videonya, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara klik subscribe dan like-nya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sekalian, biar ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa pertama kali mendapatkannya atau menontonnya. Oke, kita lanjut. Oke, biasanya untuk kasus seperti ini, apabila mendapatkan rice cooker yang tidak mau hangat nasinya atau berjalan dingin nasinya, biasanya itu yang bermasalah di bagian elemen penghangat. Elemen penghangat itu ada di bagian pinggir di sini di dalam, dan juga ada di pintu. Sebagian ada di pintu, juga sebagian tidak ada yang di pintu, cuma ada yang di pinggir. Namun biasanya kalau Miyako mayoritas itu ada di pintu dan juga di pinggir, seperti itu. Oke, saya akan bongkar dulu. Kita cek bersama apakah yang bermasalah elemennya yang sudah putus, ataukah ada kabel-kabel yang sudah putus atau tidak bisa menyalurkan setrum pada bagian elemen. Oke, kita buka bautnya. Setelah itu biasanya kalau Miyako di pinggir ada. Kita cek bersama dulu. Nah, di sini ada satu. Kita bongkar juga. Maaf kalau terlalu gelap videonya, karena di sini saya kerja di waktu malam. Kalau tidak bisa diketok, kita cungkil pakai obeng men, cungkil dari sini seperti ini. Jadi setelah terbuka kayak gini, kita cek dalamnya seperti apa. Kita buang dulu kotorannya, takut ada kotoran. Biasanya yang bermasalah ini di bagian elemen yang pinggir ini. Ini ada yang putih, yang warna putih di sini ada elemen untuk bagian penghangat. Yang pemanas ada di bagian ini, bagian bodi yang di dalam atau yang di sini. Nah, itu yang di dalam, itu bagian pemasak. Kalau penghangat bagian pinggir dan di pintu. Kita cek dulu untuk kabel yang dari sini menuju pintu. Takutnya ada kabel yang putus. Nah, kayaknya ada kabel yang putus kayaknya. Kita cek dulu menggunakan multitester. Kita lepas kabel yang ini yang menuju pintu. Intinya yang menuju pintu atas, kita cek dulu apakah elemen ini masih menyambung atau tidak. Kita lepas seperti ini. Kita cek satu persatu nanti. Ini kalau masih bagus nyambung seperti ini, ada bunyi tit. Kita cek dulu jalur satunya yang ini. Nah, kita cek. Nah, di sini tidak ada bunyi sama sekali. Di sini juga tidak ada. Di sini tidak ada juga. Berarti kemungkinan besar ini ada permasalahan di bagian elemen. Namun tidak ada salahnya kita cek dulu di bagian perkabelan. Kita buka untuk bagian di sini.
kita membuka elemen, kita cek untuk bagian kabel. Nah, di sini benar ada yang putus ini. Dan dulu teman-teman lihat, ini kabel sudah pernah diperbaiki juga, putus lagi. Nah, kemungkinan besar ini pasti permasalahannya. Oke, saya akan cek dulu. Saya coba untuk membuka untuk pintu yang atas, karena biasanya kalau tidak mau hangat kebanyakan memang di pintu yang rusak. Kebanyakan di pintu yang rusak, yang banyak kendala putus di bagian pintu. Ini karena kabel yang dari elemen bawah menuju elemen atas ini satu gabungan. Jadi kalau putus satu, makanya putus semua, atau tidak berfungsi semua antara elemen yang di sini dan juga yang di pintu. Jadi antara salah satunya jangan sampai putus atau jangan sampai rusak untuk bagian elemennya. Setelah itu kita coba bongkar untuk bagian pintu, karena di sini sulit untuk mengeluarkan bagian elemennya. Di sini oke, lanjut. Di sini ada baut. Dulu. Di sini ada baut. Satu, kita buka nanti. Terus nggak ada lagi, cuma satu baut. Kita buka dulu. Setelah itu kita congkel untuk bagian pintu yang di sini menggunakan obeng men. Oke, kita lepas dulu untuk bagian penguncinya, pengunci pintu. Itu kita lepas. Nah, di sini kan ada elemen juga ini. Di sini elemen pemanas, penghangat, pemanas juga penghangat sama. Nah, di sini harus ada sambungan atau tidak boleh putus, karena di sini kadang terjepit sama pintu, akhirnya kelamaan bisa putus. Jadi kalau teman-teman punya masalah seperti ini, kendalanya sama, cek di bagian pintu dulu apakah ada kabel putus atau tidak. Kalau tidak ada masalah di bagian kabel, pasti elemennya yang bermasalah. Seperti itu. Oke, saya akan sambung dulu. Seperti ini. Setelah tersambung, kita tutup lagi. Setelah terpasang kayak gini, engselnya sudah dipasang sama saya. Setelah itu kita tutup lagi untuk bagian ini. Oke, setelah itu baru kita cek lagi apakah ada sambungan atau tidak. Seperti itu. Menggunakan multitester. Oke, di sini sudah menyambung, seperti sudah ada nilai pada elemennya. Oke, ini dipastikan sama saya pasti menyala atau sudah berfungsi dengan seperti semula. Oke, saya akan kembalikan lagi untuk pembungkusnya. Oke, setelah itu kita coba nyalakan untuk bagian ini. Apakah di sini ada panas nanti atau tidak? Kalau ada panas berarti sudah berfungsi dengan normal. Dengan catatan
Di sini kalau setelah dicolokkan nanti jangan ditekan seperti ini. Kita biarkan saja. Kita nanti sentuh bagian di sini apakah sudah hangat atau belum. Seperti itu. Oke, di sini saya akan sediakan colokan. Kita cek bersama. Apakah lampu ini menyala atau tidak. Kita colokkan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, menyala lampu. Kita biarkan sebentar saja. Di sini sudah saya tinggal berapa detik, sekitar 30 detik. Oke, saya akan periksa apakah sudah ada hangat. Oke, sudah mantap. Ini sudah panas. Tuh bagian pinggir sudah mantap. Di bagian pintu juga sudah hangat. Tuh bagian pintu hangat juga. Untuk bagian di sini sudah mantap, top markotop seperti itu. Wow, mantap. Oke. Nah, itulah bagaimana cara mengatasi rice cooker atau magicom yang tidak mau hangat nasinya, atau bikin nasi basi atau berair semacamnya. Penyebabnya pasti bagian elemen yang tidak berfungsi dengan normal, atau bisa jadi putus, atau juga perkabelan yang putus seperti itu. Jadi untuk kali ini permasalahannya di bagian pintu, kabel di bagian pintu yang putus. Namun saya ingatkan sama teman-teman, kebanyakan rice cooker itu, apalagi Miyako, kalau tidak hangat, nasi tidak hangat, kebanyakan pasti di bagian pintu yang rusak. Untuk bagian elemen sulit yang rusak atau putus, pasti bagian kabel yang sering rusak atau putus seperti itu. Jadi sebelum teman-teman bawa ke tukang servis, silahkan cek sendiri dulu, karena bukanya sangat gampang. Cuma buka satu ini, lihat di bagian kabel apakah putus atau tidak. Kalau tidak putus, cek di bagian di bawah, kabel di bawah yang saya tunjukkan tadi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namun jangan lupa teman-teman, kalau belum tekan tombol subscribe-nya, tolong ditekan, jangan sampai dikasih merah, kasih hitam. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.